Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mardiana Padupai. Pada video ini, kita akan membahas strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami pengertian strategi pembelajaran, mengidentifikasi jenis-jenisnya, menganalisis kelebihan dan kekurangan, serta mampu menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mencakup metode, teknik, dan gaya mengajar. Selanjutnya, mari kita simak pengertian menurut para ahli. Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda tentang strategi pembelajaran. Namun intinya sama, strategi adalah perencanaan dan pendekatan sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Strategi ini mencakup metode, teknik, media, dan peran guru serta siswa. Strategi pembelajaran tersusun dari beberapa komponen penting, mulai dari tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi. Juga mencakup metode, teknik, media, hingga evaluasi. Semua komponen ini harus saling mendukung agar pembelajaran efektif. Tujuan pembelajaran adalah arah utama dalam proses belajar. Tujuan harus menjelaskan apa yang harus dicapai peserta didik dan disusun secara spesifik, terukur, relevan, serta berbatas waktu. Contohnya, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran secara tepat. Karakteristik peserta didik mencakup latar belakang, kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Memahami karakteristik ini membantu guru memilih strategi yang tepat dan efektif. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek cocok untuk mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik dan kolaboratif. Materi pembelajaran adalah isi atau konten yang harus dipelajari peserta didik. Materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik. Agar efektif, materi harus relevan, terstruktur, dan kontekstual, sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Metode pembelajaran adalah cara umum untuk menyampaikan materi, seperti ceramah, diskusi, atau demonstrasi. Sedangkan teknik adalah pelaksanaan praktis dari metode, misalnya teknik tin per share dalam diskusi. Pemilihan metode dan teknik harus disesuaikan dengan tujuan, materi, karakteristik peserta didik, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan materi dan mendukung proses belajar. Media berperan penting dalam meningkatkan motivasi, memperjelas konsep, dan membuat pembelajaran lebih menarik serta interaktif. Contohnya seperti video, slide PowerPoint, infografis, papan tulis, hingga simulasi digital dan alat peraga nyata. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan belajar telah tercapai. Evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Evaluasi dapat berupa evaluasi formatif, dilakukan di tengah proses, seperti kuis atau tanya jawab. Evaluasi sumatif, dilakukan di akhir, seperti ujian atau proyek. Strategi pembelajaran memiliki berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Di antaranya adalah expository, inquiry, kooperatif, problem-based learning, project-based learning, dan blended learning. Setiap strategi memiliki pendekatan unik untuk mendorong keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Strategi ekspositori adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada guru. Strategi ini bertujuan menyampaikan informasi secara langsung dan sistematis. Cocok digunakan untuk menyampaikan fakta, konsep dasar, atau prosedur. Kelebihannya, efisien, terstruktur, dan mudah dikontrol. Namun, kekurangannya adalah minimnya partisipasi aktif dari peserta didik. Strategi inquiry mendorong siswa aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri melalui observasi, eksperimen, hingga menarik kesimpulan. Strategi ini melatih berpikir kritis dan membentuk sikap ilmiah. Kelebihannya mendalam, namun butuh waktu dan bimbingan lebih intens. Strategi kooperatif adalah pembelajaran kelompok kecil yang heterogen. Contoh modelnya, jigsaw, steady, dan think per share. Strategi ini bertujuan meningkatkan kolaborasi, tanggung jawab sosial, dan prestasi akademik. Kelebihannya, menumbuhkan interaksi sosial dan empati. Namun, perlu pengelolaan kelas yang baik agar semua siswa berpartisipasi.
Strategi problem-based learning dimulai dari sebuah masalah nyata. Siswa menganalisis masalah, lalu mencari solusi lewat diskusi dan eksplorasi. Strategi ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kelebihannya, pembelajaran menjadi kontekstual dan bermakna. Namun, PBL tidak selalu cocok untuk semua mata pelajaran atau kompetensi dasar. Project-based learning adalah strategi pembelajaran berbasis proyek nyata. Siswa mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi dan kreativitas. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang konkret dan berorientasi hasil, namun membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu yang cukup. Strategi blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas dan memperluas akses belajar. Keunggulannya, efisien dan bisa diakses kapan saja. Namun, diperlukan literasi digital dan dukungan teknologi yang memadai. Strategi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan. Misalnya, untuk menguasai konsep gunakan ekspositori, untuk berpikir kritis pakai inquiry atau PBL, dan untuk kolaborasi pilih strategi kooperatif. Strategi pembelajaran harus menyesuaikan karakteristik peserta didik. Siswa kinestetik cocok dengan proyek, sedangkan siswa introvert cocok dengan diskusi tertulis atau blended learning. Materi ajar menentukan strategi pembelajaran. Materi berupa fakta dan hafalan cocok disampaikan dengan ceramah. Sementara materi konseptual atau keterampilan proses lebih tepat dengan inquiry, diskusi, atau simulasi. Tersediaan media, teknologi, dan waktu sangat memengaruhi strategi pembelajaran. Strategi seperti PGBLC atau blended learning butuh fasilitas memadai. Jika sarana terbatas, pendidik harus kreatif mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kompetensi guru sangat penting dalam menentukan strategi pembelajaran. Guru harus mampu mengelola kelas, menguasai metode, dan kreatif dalam mengajar. Penguasaan berbagai strategi, serta kemampuan menyesuaikannya dengan konteks kelas menjadi kunci. Tanpa pelatihan, guru yang terbiasa berceramah akan kesulitan menerapkan strategi kooperatif atau PBL. Pada studi kasus ini, seorang guru sosiologi mengajar di kelas AI SMA yang siswanya beragam, baik dari segi kemampuan maupun gaya belajar. Materi yang diajarkan adalah konflik sosial dalam masyarakat, yang menuntut pemahaman konsep dan analisis kasus nyata. Fasilitas yang tersedia cukup mendukung, seperti proyektor dan internet, meskipun ruang kelas sempit dan tidak ada lab sosial. Berikut ini tugas yang harus dikerjakan. 1. Identifikasi tujuan pembelajaran dari materi, konflik sosial dalam masyarakat. 2. Analisis karakteristik peserta didik dan tentukan strategi pembelajaran yang tepat, serta alasan pemilihannya. 3. Rancang langkah-langkah pembelajaran singkat, meliputi tahap pendahuluan, inti, dan penutup berdasarkan strategi yang dipilih. Strategi tanpa aksi hanyalah teori, dan aksi tanpa strategi bisa menjadi sia-sia. Maka, mari kita satukan keduanya, rancang strategi yang tepat dan laksanakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.